Hari ini hari Rabu tanggal 31 Juli 2024. Pada kesempatan kali ini juga akan menyampaikan mengenai beberapa hal yang kiranya mungkin dapat dibagikan kepada para Buddha Mamaka sebagai bentuk belajar bersama, menambah pengetahuan, serta berbagai informasi untuk dikaji dan direnungkan lagi. Beberapa hari lalu juga Luang Por sempat masih berada di sini, khususnya pada hari Sabtu kemarin. Beliau juga menyempatkan untuk memberikan bimbingan kepada para bhikkhu yang tinggal berwasa. Ini merupakan salah satu kebiasaan yang mana sejak Lungta Mahabua di Wat Palabantar juga akan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan secara berkala. Hanya saja dalam masa puasa akan ada bimbingan khusus yang kalau di dalam istilah bahasa Thailandnya biasanya disebut dengan prachum. Prachum itu artinya rapat. Rapat. Namun rapat di sini dipakai untuk memberikan bimbingan dari seorang guru kepada muridnya, seorang kruba ajan kepada para bhikkhu, anak didiknya. Ini merupakan hal yang mana cukup bernilai, khususnya bagi para bhikkhu yang tinggal belajar di bawah naungan kruba ajan. Makanya secara pribadi saya pun merasa sekalipun tidak lagi tinggal dekat atau tinggal bersama dengan Luang Por, tetapi masih mendapatkan bimbingan dari beliau, di mana beliau juga menunjukkan betapa besarnya kepedulian beliau terhadap para bhikkhu, murid-murid beliau yang sekalipun sudah tidak tinggal bersama dengan beliau. Jadi kalau melihat dari sisi ini, jadi ingin bercerita, karena ada juga, kemarin juga sempat di-share di Facebook dan channel YouTube, satu channel YouTube juga. Melihat di-share di Facebook juga, sepertinya cukup banyak, atau mungkin malah banyak sekali yang lihat, terutama orang-orang Thailand. Ini membuat saya agak sedikit riskan juga, karena sebenarnya menyampaikan seperti ini, berbagi seperti ini, tujuannya adalah untuk belajar, mengasah kemampuan, mengasah pengetahuan, juga apa yang dapat dibagikan kepada para Buddha Mamaka di tanah air. Tapi dengan datangnya banyak yang saya kenal juga, murid-murid Luang Por sebagai umat awam yang pernah menjadi bhikkhu juga sebelumnya di Wat Tanah Kamnoi, mengikuti di Facebook Sangga Meta ini juga. Jadi entah bagaimana rasanya, lambat laun mungkin kalau sampai ke telinga Luang Por, khawatir nanti beliau akan kasih omelan, pikir mencari nama atau ingin terkenal dan lain sebagainya. Namun ini semua ya biarlah kesampingkan dulu. Hanya saja ini demi belajar bagi diri saya sendiri dan juga bagi para Buddha Mamaka yang menyaksikannya. Jadi di sini melihat dari Luang Por memberikan bimbingan, sesungguhnya begitu, boleh dibilang cukup keras. Kalau secara tolak
ukur tingkat kekerasan dari materi yang beliau bawakan, itu dirasa memang benar-benar ditujukan untuk para biku, para samana yang berada di garis depan, yang boleh dikatakan ini materinya seorang prajurit, seorang tentara yang sudah siap untuk bertempur di medan perang, boleh dikatakan demikian. Jadi ini yang dirasa memang Kruba Ajan itu memiliki ciri atau karakter yang menekankan tujuan demikian di dalam memberikan dhamma atau bimbingan. Makanya seperti yang Lumpho pernah katakan bahwa Lumpuman Buridato itu, beliau adalah seorang yang mendidik para guru. Maksudnya mendidik para guru, artinya beliau mendidik orang-orang yang akan menjadi guru, benar-benar mendidik para biku. Beliau tidak mendidik umat awam. Kurang dalam hal memberikan dhamma ujangan. Lumpuman dapat dibilang sangat minim sekali. Lumpuman lebih banyak memberikan bimbingan kepada para biku. Dan ini juga rasanya yang seperti Kruba Ajan itu lakukan atau usahakan. Beliau benar-benar mempersiapkan para biku, karena dari satu biku itu bisa memberikan dampak yang lebih besar untuk Buddha Sasana dibandingkan 10 atau 100 orang umat awam. Karena biku itu seorang prajurit yang ada di garis depan, siap tempur dan dapat menarik yang lainnya. Inilah mengapa merupakan satu poin penting yang kiranya cukup untuk dijadikan bahan perhatian. Meskipun dari yang cara saya menerjemahkan juga tidak komplit secara 100% dari apa yang beliau sampaikan, namun setidaknya poin-poin penting atau yang perlu digarisbawahi itu hampir secara keseluruhan tersampaikan. Dan melihat pada titik ini, sesungguhnya boleh dibilang merupakan satu tahap yang jika lihat ke belakang tentunya tidaklah dapat sampai memiliki pengertian yang secara demikian. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga tinggal bersama Lumpho juga tidak memiliki kemampuan sampai seperti itu. Seperti ini sudah sampai di tahun ke-9, baru dapat ada kemampuan demikian, dapat juga berbagi kepada para biku lainnya di sini, yang beriman sebagai junior-junior atau sebagai adik-adik seperguruan bersama di sini. Ini rasanya memang merupakan apa yang seakan penuh arti, seakan tinggal dengan beliau itu benar-benar memiliki kesungguhan, memiliki dedikasi. Jadi tidak dapat dikatakan tinggal hanya dengan berdiam diri saja, dengan tanpa belajar apa-apa, tanpa melakukan apa-apa, tanpa keseriusan bisa memiliki kemampuan yang demikian. Nah, jika dilihat dari riwayat atau rekam jejak ke belakang, tentunya bukan main perjuangan untuk dapat sampai ke titik ini. Tetapi sekali lagi
Saya pun tidak berpuas diri hanya sampai di sana, dan juga tidak berbangga hanya sampai di sana. Namun ini hanya sekedar satu tahapan yang kiranya dapat dijadikan satu checkpoint untuk melangkah lagi ke tahapan berikutnya, dan terus berusaha untuk tetap merendah seperti apapun yang dapat ditorehkan atau hasil daripada belajar dan praktek sampai ke titik ini. Jadi ini ingin dititipkan juga kepada para Buddha Mamaka sekalian. Terkadang kita perlu untuk berkembang dengan cara demikian. Jadi jangan lihat pada pencapaian atau posisi yang mana telah saya peroleh saat ini. Sekalipun ya mungkin di mata beberapa orang yang biasa-biasa saja. Bagi saya pun ya biasa-biasa saja. Tetapi ada nilai. Inilah yang membuat kehidupan itu memiliki arti. Karena menjalaninya bukan hanya sekadar melewatkan hari demi hari begitu saja, tetapi setiap kondisi, setiap hal yang dapat dipelajari itu benar-benar dijadikan perhatian. Khususnya ketika masih tinggal di Wat Pah Nakam Noi hingga dapat sampai ke sini. Boleh dikatakan posisi saya ketika keluar dari Nakam Noi itu telah mencapai segalanya dalam hal kemampuan-kemampuan standar, kemampuan-kemampuan dasar yang perlu untuk dikatakan lulus, bukan secara dhamma, tapi secara kemampuan memanage berbagai hal dan keterampilan-keterampilan khusus. Seperti misalnya di sana awal-awal itu adalah menyalakan api. Cara menyalakan api, menyalakan kompor di sana. Tidak pakai kompor gas, mungkin hanya tinggal putar, pasang gas, putar, selesai. Bagaimana caranya menyalakan kayu? Tumpukan kayu agar dapat menghasilkan api, lalu memanaskan air yang sebanyak satu panci besar. Berapa banyak kayu yang dibutuhkan, bagaimana cara menumpuknya agar kayu itu tidak membuat api mati atau terbakar seutuhnya. Ini merupakan pelajaran dasar yang mana saya pun baru dapat benar-benar memahami dan benar-benar terampil dalam hal itu setelah 1 tahun mencobanya. Jadi bukan sekali coba itu langsung bisa, sampai 1 tahun gagal lagi, tidak nyala. Kenapa tidak mau nyala? Sampai emosi sendiri, dimana ada waktu karena harus memasak air untuk menyeduh perlengkapan gelas-gelas yang akan dipakai oleh Lumpho, serta untuk minum Lumpho juga air panas dari sana. Di sana dikejar-kejar waktu, belum lagi dengan menyapu, mengepel yang lainnya. Ini benar-benar momen belajar yang boleh dibilang tidak mudah. Tapi ketika bisa melewati itu semua, itu adalah kebanggaan. Walaupun boleh dibilang bukan tinggal di sini, bukan hanya sekedar bekerja itu saja, tetapi dengan tidak bekerja sama sekali, kita juga tidak tahu apa yang akan kita pelajari, apa yang akan menjadi kebijaksanaan bagi diri kita. Lalu setelah lewat dari tempat masak air, juga mulai naik, merangkak naik, ganti posisi
2 tahun berikutnya baru mengambil tugas di bagian salah. Ini jauh lebih besar lagi tanggung jawabnya. Bagaimana harus mengontrol keseluruhan isi wihara, dari biku yang jumlahnya 30 sampai 40 orang, umat awam yang datang, yang tidak tahu entah datang waktu mana, buka pintu pada malam hari untuk menjamin keamanan dalam wihara. Belum lagi pada saat kalau malam hari tiba-tiba hujan petir menyambar, juga harus awas, lihat aliran listrik yang lainnya, matikan semua saklar, dan benar-benar harus penuh keawasan untuk menghandle semua itu. Jadi ya dapat santai-santai. Tapi ketika semua itu lewat sampai ke sini, walaupun sampai titik ini pun tidak dapat dikatakan sudah santai. Banyak di sini pun ada juga waktu-waktu di mana ya penuh dengan kesibukan. Nah, tapi ketika lihat semua itu dilewati, itulah poin berharga daripada tinggal untuk benar-benar melatih diri, mendidik diri sendiri. Makanya sebenarnya untuk satu pencapaian kita juga tidak dapat abaikan yang namanya dedikasi ini, atau kerja keras ini benar-benar harus ada. Walaupun memang sekarang kalau misalnya kita berbicara soal pencapaian, ada 2 pertanyaan. Pertama-tama, untuk memperoleh satu pencapaian, seorang yang paling memungkinkan untuk meraihnya adalah seorang yang memiliki bakat dalam bidang tersebut. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, pernyataan kedua, seseorang yang paling memungkinkan untuk meraih satu pencapaian pada bidang tertentu yang ingin diraihnya, itu berasal daripada kerja keras, keuletan, dedikasi, sepenuh kemampuan. Dari 2 pernyataan ini, kira-kira para Buddha Mama sekalian yang mendengar ini menganggap atau berpikir manakah di antara kedua ini yang benar? Kalau sudah tahu jawabannya, ya, jawabannya adalah kedua-duanya benar. Benar kedua-duanya. Namun ada tapinya. Benar kalau misalnya seseorang memiliki bakat, itu akan memudahkan untuk atau memungkinkan untuk meraih sukses di dalam bidang yang digelutinya. Dan benar juga seseorang yang memiliki keuletan, kesungguhan, kerja keras, serta dedikasi, itu akan meraih apa yang ingin dicapainya. Ini pun ada benarnya. Namun ada tapinya di sini adalah apabila seseorang yang memiliki bakat atau talenta di dalam dirinya pada bidang tertentu lantas tidak memiliki kegigihan lebih atau cenderung malah bermalas-malasan, tidak berusaha dengan sepenuh kemampuan, tentunya kesuksesan yang sekalipun itu adalah keterampilan di bidangnya, tetaplah tidaklah dapat untuk meraih pencapaian tersebut. Kini juga apabila seseorang memiliki kegigihan, berusaha keras sepenuh kemampuan, terus menerus bekerja siang dan malam untuk meraih apa yang
ingin dicapainya, namun tidak memiliki atau kurangnya kepedulian untuk mempelajari lebih atau memiliki talenta di sana, maka juga tidaklah dapat, atau bahkan malah semakin jauh daripada apa yang ingin dicapai, malah semakin jauh lebih merugi dibandingkan tidak melakukan apa-apa. Makanya kedua hal ini itu juga perlu belajar serta berusaha keras, memiliki dedikasi. Inilah yang dirasa sebagai harga mati untuk meraih satu pencapaian, khususnya di dalam Buddha Sasana ini, yang mana pencapaian dalam kehidupan sebagai seorang bhikkhu tentunya bukanlah hal yang dapat terjadi begitu saja. Bukan hanya sekedar pakai jubah langsung menjadi orang yang baik, mengenakan jubah sang guru, jubah sang Buddha ini langsung mencapai kesucian, juga bukan demikian. Semua perlu proses, perlu belajar, perlu mengembangkan diri. Dan inilah yang mana boleh dikatakan poin utama dari apa yang Luang Por sampaikan pada malam itu. Haruslah berusaha, haruslah melatih diri, bukan hanya sekadar hidup seenaknya, menuruti kemauan hati, yang mana disenangi ya ikuti, yang mana tidak disenangi juga tidak diikuti. Kalau berpraktek demikian, bagaimana dapat dikatakan sebagai seorang praktisi Dhamma, sebagai seorang yang melaksanakan Dhamma, sebagai seorang yang berlatih? Tentu tidak dapat dikatakan demikian. Seorang yang berlatih, dikatakan berlatih, tentu haruslah ada upaya untuk melawan diri sendiri, melawan kemauan diri sendiri, melawan rasa malas daripada diri sendiri, keengganan, dan berbagai pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam diri sendiri. Itu baru namanya berlatih untuk dapat mengalahkan itu semua. Tentu bukanlah hal yang boleh dibilang tidak perlu mengerahkan energi. Hal ini tentulah sangat menguras energi. Dan sekali lagi, untuk meraih satu pencapaian, untuk sampai di titik-titik tertentu, itu sulit. Itu sulit, itu berat. Makanya ada satu ungkapan yang berbunyi, banyak orang atau kebanyakan orang ingin meraih sukses di dalam hidupnya, namun hanyalah segelintir orang saja yang mampu untuk meraih sampai ke titik tersebut. Tentunya ini merupakan ungkapan yang memang benar adanya. Kalau ditanya siapa yang ingin bahagia, siapa yang ingin meraih satu pencapaian dan lain sebagainya, tentu hampir semua orang mungkin akan angkat tangan menginginkannya. Namun ketika semua itu telah kita lihat ke ujung bagian garis finish, kita hanya akan menemukan beberapa orang saja yang sampai tiba di sana. Inilah kehidupan. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa kehidupan ini sebenarnya tidaklah seperti ajang lomba balap lari jarak pendek. Namun kehidupan ini layaknya ajang perlombaan lari maraton, yang mana jalan yang ditempuh atau jarak yang harus dilewati begitu panjang. Dan sampai titik tersebut kita akan lihat
di mana setiap ajang perlombaan maraton kita hanya akan melihat sedikit orang saja yang benar-benar mampu untuk sampai di garis ini. Inilah yang merupakan satu kebenaran yang atau kenyataan yang memang ada di dunia ini. Namun biar bagaimanapun tentunya para Buddha Mamaka sekalian harus memilih untuk menjadi seorang yang sedikit tersebut, walaupun tidak memperoleh torehan yang maha besar atau dapat dikatakan sebegitu unggulnya, namun setidaknya dapat menjadi seorang pemenang bagi diri sendiri. Itu pun sudah cukup. Memang hal ini rasanya sangatlah penting untuk ditanamkan, terutama dalam masa kini, di mana kita melihat betapa dibutuhkannya sumber daya manusia yang memiliki kualitas, memiliki nilai-nilai baik di dalam dirinya, nilai-nilai kebaikan yang cukup, moralitas, serta berbagai kualitas lainnya, guna menambah perkembangan di dalam kehidupan secara sosial maupun di dunia ini. Inilah yang kiranya mungkin cukup untuk dibagikan dan untuk dapat sampai ke titik tersebut, untuk dapat memiliki kualitas diri tersebut, sebagaimana yang Luang Por katakan bahwa tidaklah dapat tanpa adanya saja, atau yang dapat dikatakan sebagai bentuk kesungguhan atau kejujuran pada diri sendiri. Ini dirasa sangatlah penting untuk dimiliki, karena tanpa adanya saja, jika pada diri sendiri saja tidak dapat jujur, diri sendiri ini ingin meraih yang seperti apa, ingin menjadi yang seperti apa, dari sana saya tidak dapat mengenalinya. Lalu bagaimana mungkin untuk dapat memberikan arti kehidupan yang berharga bagi dunia ini? Akhirnya mungkin untuk hari ini hanya inilah yang dapat disampaikan. Semoga semuanya senantiasa semakin maju dan mengembangkan diri secara lebih lagi, serta berusaha untuk terus menjadi sosok yang atau figur yang rendah hati. Nah, dengan demikian dimanapun berada, hidup dimanapun, tinggal dimanapun, akan dapat diterima di dalam lingkungan di mana diri kita berada. Nah, semoga hari ini adalah hari yang baik bagi kita semua dan semakin maju lagi dalam Buddha Dhamma.